Kalau ngomongin pariwisata, warga plus 62 tuh hampir selalu kompak. Indonesia itu terbaik di dunia, negara kepulauan dengan ribuan pulau cantik, pasir putih, air sebening kolam renang, budaya super kaya, orang-orang ramah, dan makanan enak-enak. Tapi tau gak kalian, gak usah bicara dunia dulu deh. Di level ASEAN aja kita itu peringkat buncit. Lah kok bisa? Iya, sama Malaysia yang sering kita ledekin itu ternyata Indonesia masih kalah loh. Dari tagar Save Raja Ampat, tempat wisata yang malah jadi lokasi tambang, itu aja udah cukup nunjukin kenapa pariwisata Indonesia tertinggal. Tapi masalahnya nggak cuma itu, masih banyak faktor lain yang bikin potensi pariwisata kita gagah di Instagram, tapi terseok di kenyataan. Yuk kita bongkar bareng-bareng fakta pahit pariwisata Indonesia yang ternyata nggak seindah yang kita bayangkan. Selamat datang di YouTube channel Slave Berdasi. Di sini, Slave Berdasi akan menawarkan berbagai pil pahit. Berbagai cerita berdasarkan kejujuran pada realita yang pahit, lugas, dan apa adanya. Seperti layaknya pil pahit, menerima dan menelannya sudah pasti sulit. Tapi dengan itulah, kita bisa jadi lebih baik. Subscribe biar nggak ketinggalan, like dan komen kalau suka sama videonya. Selama ini kita sering banget dengar pujian soal pariwisata Indonesia, terutama Bali, yang katanya surga dunia. Nggak tanggung-tanggung, Bali langganan masuk daftar destinasi terbaik dunia versi media internasional. Mulai TripAdvisor sampai Condé Nast Traveler, semua pernah ngasih gelar. Keren kan? Tapi di balik puja-puji itu ada realita yang nggak bisa diabaikan. Bali sekarang lagi kena sindrom over tourism. Turis makin banyak, tapi infrastruktur, lingkungan, dan warga lokalnya mulai megap-megap. Macet di mana-mana, sampah numpuk, alam yang dulu asri mulai rusak. Jadi walaupun dunia bilang wow, kalau nggak segera dibenahi, bisa-bisa Bali pelan-pelan kehilangan pesonanya sendiri. Dari backpacker budget pas-pasan sampai selebriti Hollywood, semua itu mampir ke Bali. Bali udah kayak panggung dunia yang nggak pernah sepi. Chris Hemsworth aja bolak-balik liburan ke Bali, saking cintanya. Bali jadi salah satu destinasi terbaik di dunia, ya emang. Bahkan sering banget kalau ngobrol sama bule, mereka tahu Bali, tapi nggak tahu Indonesia itu di mana. Kita refleks suka ngatain, duh bego amat sih. Tapi dalam hati ya jelas bangga dong. Kalau bicara pesaing ya mungkin kita harus cukup legowo ngakuin kalau Thailand memang jadi rival kuat Indonesia di dunia pariwisata. Bangkok punya semuanya. Surga belanja, kuliner, kehidupan malam yang gak ada matinya. Phuket pun sering disandingkan sebagai kompetitor langsungnya Bali. Tapi jujur aja, kebanyakan dari kita masih ngerasa Bali itu punya sesuatu yang lebih. Ada ketenangan, aura spiritual, dan keindahan alam yang gak bisa ditiru. Serenity yang gak dimiliki Phuket. Jadi gue juga gak heran kenapa Bali sering banget disebut sebagai destinasi bulan madu idaman. Walaupun ya tetap harus kita akui juga hingar-bingar dan kemacetan di Canggu yang makin overpopulated itu kadang bikin vibes romantiknya harus sabar nunggu dulu buka jalan. Lalu gimana dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya? Jauh lah. Singapura buatan doang, semuanya serba artifisial. Vietnam cuma punya Halong Bay yang kesannya udah kayak tempat wisata jadul yang cuma nongol di brosur zaman dulu. Malaysia ya nggak ada yang terlalu spesial juga. Jadi logikanya sih pariwisata Indonesia pasti peringkat satu dong. Atau minimal peringkat dua lah setelah Thailand. Nope. Jawabannya malah peringkat buncit, jauh banget dibanding Thailand. Beda banget kayak bumi dan langit. Kita bahkan masih di bawah Singapura dan Malaysia dan sedikit aja di bawah Vietnam. Nah, di sini nih gue mau bahas. The truth is, mungkin kita tuh terlalu over proud sama apa yang kita punya karena kebanyakan dibangga-banggain media sendiri. Padahal kenyataannya pariwisata yang katanya luar biasa ini justru makin tertinggal dan tertahan di kawasan Asia Tenggara. Ternyata kalau kita ngomong pakai data, bukan cuma perasaan ya, hasilnya bikin geleng-geleng kepala loh. Gue udah kompal nih jumlah turis mancanegara yang datang ke beberapa negara di Asia Tenggara sepanjang tahun 2024. Dan hasilnya, nih lihat. Thailand 35 juta, Malaysia 25 juta, Vietnam 17,5 juta, Singapura 16,5 juta, dan Indonesia cuma 13,9 juta. Tapi ya gitu deh, media kita sibuk banget nge-highlight growth year on year Indonesia yang naik 19% sampai bilang, wow keren banget, pariwisata kita bangkit, padahal angka buncit.
Kayak katak dalam tempurung, ngelihat growth doang tapi lupa bandingin skala. Dan yang makin bikin nyesek, kalau kita lihat perkembangan sejak pandemi, Indonesia cuma nyampe setengahnya Malaysia. Setengah guys. Padahal apa sih yang Malaysia punya dan kita enggak? Yang lebih parah lagi, kita bahkan kalah dari Singapura, negara yang ukuran total wilayahnya cuma 0,04% dari Indonesia loh. Gimana nggak nangis coba? Bahkan sama Vietnam aja, sekarang kita udah disalip. Padahal dulu, tahun 2009, Indonesia itu unggul jauh. Wisata mancanegara kita 6,3 juta, sedangkan Vietnam cuma 3,8 juta. Artinya saat itu kita lebih dari 60% lebih banyak. Tapi coba lihat 10 tahun kemudian, di 2019 posisi langsung dibalik. Wisata mancanegara Vietnam tembus 18 juta, sementara kita stuck di 16,1 juta. Pertanyaannya sekarang, ada yang nanya nggak sih, kemana pariwisata Indonesia yang selama ini kita bangga-banggakan? Atau kita terlalu sibuk selfie di pantai sambil nge-tag Wonderful Indonesia, tanpa sadar ternyata tetangga udah lari jauh di depan? Kalau kita lihat data wisata domestik berdasarkan tujuan utama, ya udah pasti Bali ya jadi yang paling gede. Di posisi kedua baru Yogyakarta. Sementara Jakarta ya cuma jadi tempat transit aja, semacam hub masuk keluar doang. Masalahnya Indonesia tuh luas banget. Bali cuma 0,3% dari total wilayah Indonesia. Nah, yang 99,7% lainnya tuh kemana? Wisata mancanegara ke Yogyakarta pun cuma sekitar 25% dari jumlah yang datang ke Bali. Jujur aja, kita ini terlalu bergantung sama Bali. Dan lucunya Bali tuh sebagian besar berkembang karena duit swasta, bukan negara. Udah autopilot, para bule berebut investasi di sana. Pariwisatanya tumbuh sendiri. Pemerintah tinggal ongkang-ongkang kaki doang terima hasil. Enak banget. Tinggal naikin pajak atau kayak sekarang, narik bea masuk turis asing 150.000 per kepala. Dan kalau ada yang bilang pariwisata Indonesia itu udah luber, overcrowded, bahkan ramai di berita soal Bali macet total, sorry to say, itu agak menyesatkan. Karena yang dilihat cuma sepotong kecil yang kelihatan di depan mata, tanpa ngerti konteks besarnya. Pertama-tama nih, Singapura dan Malaysia yang wismannya jauh lebih banyak dari kita itu luasnya cuma seuprit dibandingkan Indonesia. Tapi mereka bisa lebih rapi, lebih siap, dan lebih laris. Kita udah dikasih bonus alam yang luar biasa, tapi baru satu Bali aja yang benar-benar kepake maksimal. Jadi jangan buru-buru bilang overcrowded dulu deh, kalau sebetulnya kita baru manfaatin 0,000 sekian persen dari potensi pariwisata yang ada. Kedua, perlu dilurusin juga, sebenarnya itu bukan overcrowded, tapi supply-nya yang nggak siap. Semuanya jadi kacau karena efek domino dari COVID-19. Rata-rata pertumbuhan turisme global itu 5% per tahun, tapi selama pandemi kita 3 tahun vakum total. Nyaris nggak ada turis dan otomatis nggak ada juga investasi buat ngembangin infrastruktur. Tiba-tiba tahun-tahun setelahnya muncul fenomena revenge travel. Semua orang pengen liburan semenjak pandemi dan boom, datanglah gelombang turis. Sementara infrastrukturnya masih kayak tahun 2019. Jadi kalau sekarang ada yang bilang kedatangan Wisman itu pecah rekor terus, ya itu mah udah seharusnya. Secara global, pertumbuhan wisata itu 5% per tahun bahkan lebih kencang dari pertumbuhan ekonomi dunia yang cuma 2%. Artinya kalaupun pariwisata dibiarin autopilot, turis tetap bakal nambah secara natural. Jadi bukan karena kita kerja keras banget, tapi lebih karena tren dunia emang lagi naik-naiknya. Ketiga, faktanya wisatawan mancanegara dunia di tahun 2024 itu belum sepenuhnya pulih ke level sebelum pandemi loh. Tahun 2019, total wisman global mencapai 1,46 miliar orang, sementara 2024 baru 1,40 miliar, alias baru 99% balik. Indonesia jauh lebih tertinggal. Di 2019 kita sempat nyentuh 16 juta wisman, tapi di tahun 2024 baru balik ke angka 14 juta. Dan parahnya itu juga karena Bali aja yang narik beban. Bali udah balik ke angka 2019 di 6,3 juta wisman, tapi kota-kota lain masih ngos-ngosan ngejar. Padahal ya, pariwisata itu bukan cuma buat bahan bangga-banggaan di medsos. Manfaat ekonominya tuh gede banget loh, buat masyarakat, buat devisa negara, buat menguatkan rupiah yang sekarang lemah terus tiap lihat dolar. Wisman itu potensinya bisa jadi mesin pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau masih disepelein dan nggak digarap serius, ya jangan heran kalau negara lain terus melesat. Sementara kita sibuk upload foto sunset sambil kasih hashtag support local tourism, tapi infrastrukturnya amburadul. Gini hitungannya,
Rata-rata wisatawan mancanegara itu ngabisin duit sekitar 15 sampai 18 juta rupiah selama liburannya di Indonesia. Kira-kira 1,5 sampai 1,8 juta per hari. Kalau kita ambil angka tengah dan kalikan aja dengan 10 juta wisman, itu artinya ada sekitar 150 triliun rupiah devisa langsung yang masuk ke Indonesia. Dan yang lebih keren, duitnya itu nggak ngendap di tabungannya JP Morgan atau diumpetin di UBS pakai nomini ya. Duitnya langsung muter buat bayar hotel, belanja di warung, beli pulsa, jajan cilok, bahkan beli sabun laundry di minimarket. Nah, ini yang disebut multiplier effect. Dan menurut riset WTTC, efeknya bisa sampai 1,5 sampai 2,5 kali lipat loh. Kita ambil yang paling konservatif deh, 1,5 kali lipat berarti 150 triliun dikali 1,5 sama dengan 225 triliun rupiah. Dengan total ekonomi Indonesia yang sekarang sekitar 23.000 triliun, berarti cuma nambahin 10 juta wisman aja bisa nambah 1% ke pertumbuhan ekonomi. Dari 5% jadi 6%, tanpa perlu ribut soal utang atau narik pajak sana-sini. Nggak usah muluk-muluk dulu deh mimpi nyusul Thailand yang udah tembus 35 juta wisman. Coba samain aja dulu sama Malaysia yang tahun 2024 kemarin berhasil narik 25 juta turis. Artinya kita cuma perlu nambah sekitar 10 juta wisman lagi dari posisi sekarang. Kalau itu kejadian, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa naik ke level 6% tuh. Dan bedanya pertumbuhan itu bakal jauh lebih terasa, lebih merata, dan dinikmati lebih banyak orang. Nggak cuma numpuk di segelintir elit atau korporasi raksasa. Bisa-bisa itu tagline kabur aja dulu berubah jadi staycation aja lagi. Dan jangan lupa, tambahan devisa sekitar 150 triliun rupiah dari turis asing itu juga bisa langsung nutup defisit transaksi berjalan kita yang tahun 2024 masih minus di sekitar 150 triliun. Masalah utama rupiah sekarang itu karena kita terlalu bergantung sama ekspor komoditas mentah. Dan kalau ngomongin soal komoditas ya kita balik lagi lah ke cerita klasik kita. Tambang dan sumber daya alam yang dieksploitasi terus tapi nilainya nggak maksimal. Kenapa ya? Para elit itu selalu mikirnya ujung-ujungnya tambang lagi, tambang lagi. Kok bisanya Raja Ampat, ikon pariwisata Indonesia yang udah mendunia, sekarang malah mulai dikeruk juga. Bukannya difokusin buat dikembangin jadi destinasi kelas dunia, malah dibalik arah setirnya ke tambang lagi. Gimana turis nggak kabur kalau yang dilihat lingkungan rusak, laut keruh, dan suara alat berat? Nah, di video selanjutnya gue mau bahas nih, panjang kali lebar, kenapa pemerintah Indonesia cenderung lebih mementingkan sektor tambang ketimbang pariwisata. Apalagi kalau lihat data dan fakta, bakal kelihatan banget nih kenapa dan gimananya. Jadi, tungguin ya video selanjutnya. Di petualangan perspektif ini, Slave Berdasi bercerita dari point of view-nya sendiri, tentang hidup, pekerjaan, keuangan, ekonomi, sosial, secara jujur apa adanya. Semoga melalui cerita Slave Berdasi, kalian mendapatkan sudut pandang baru yang bermanfaat. Like dan komen kalau suka sama videonya, dan subscribe untuk ngikutin video-video terbaru dari Slave Berdasi. Sampai ketemu di video berikutnya.